Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfirsa Ardila, NIM 131191031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menonton. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, tentu saja eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juni tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Tosakai yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain sebagai berikut. Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sebagai berikut. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tatkala UUD 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.